Beneran aku cantik. Ya, iya dong. Cantikan mana sama naksir kamu? Ya kamu dong sayang. Astagfirullahaladzim. Juli, apa-apaan sih kamu? Mas, ampun mas. Jangan sakiti aku, mas. Ampun. Mas. Tolong ini jangan sampai gosong ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak sama Juli udah sampai. Ya ampun, akhirnya pengantin baru hadir juga ya di rumah Mama. Makasih ya, Jul ya. Iya, Ma, aku ngerti kok kondisi Mama sama Mas Dino. Makanya aku kesini mau bantuin usaha Mama. Udah, nggak usah bilang itu usaha Mama. Karena kan sekarang kamu udah nikah sama anak Mama. Jadi ini usaha kita bersama ya. Nanti kamu pelan-pelan belajar ya. Kasih ya, Ma. Dino, kamu tolong taruh kopernya ke kamar ya. Mama mau ajak Julie keliling rumah dan juga usaha kita ya. Ya udah, aku kamar dulu ya sayang. Ya sayang ya. Pedes ya? Mai, kamu kan bukan yang gak kuat pedes ya? Kok dimakan terus sih? Bahaya loh buat lambung, udah jangan dimakan kalau kamu gak kuat. Ya ini pedes banget tapi nagih banget. Enak. Mumpung lauknya sama nasi juga masih ada kan? Ya udah sih. Tapi aku salut sih sama Mas Dino. Setelah istrinya pergi, dia masih bisa bangkit loh. Ya tapi kayaknya emang udah move on sih. Buktinya juga kan dia udah nikah lagi. Dan udah bawa istrinya juga kan pindah ke sini. Nanti kita kenalan dulu sama istrinya. Kalian kita beli lagi sambelnya. Maya, waduh itu lidah pada kebal-kebal semua emang. Pada kuat banget makan pedes. Kalau kamu pasti nggak bakal kuat kan makan pedes kayak gini. Kamu kan cupu. Mana bisa makan kayak gini? Kata siapa? Ini mah reverse psikologi nih. Tapi kan gue takut. Gue juga suka pedas kok. Oh ya, coba buktiin dong. Makan sambal sebanyak-banyaknya lebih dari kita. Bisa nggak? Oke. Nih gue tunjukin. Kalau gue kuat. Coba. Nih ya. Nah, gue kuat kok. Ah, segitu doang. Kita mah lebih dari itu. Tadi aku udah mau habis segini udah setengah. Loh, katanya nggak pedes, tapi kok minum? Ah, cupu ini mah. Enggak. Gue belum minum dari pagi. Kebanyakan alasan. Gue mah pesen sambal yang hot jeletat begono ya. 2 ya. Lu apa? Pokoknya mah ibu teh pesen anu pangladana gitunya nu ngalahin bibirnya lagi kan gitu nak pedesna. Kalau saya mah yang sedang aja dah pedesnya. Kok bukan Nining? Sahaya teh? Siapa ya? Nigelis. Aku istrinya Mas Dino. Yang namanya Juli. Ah. Yeyen, Ibu. Juli. Peggy. Cakep ya? Gimana rasanya jadi mantunya Nining? Gue cuma mau bilangin, ya, lu hati-hati kalau jadi bininya Dino.
Sobabnya, bininya yang duluan ya, nasibnya ngenes. Terus hilang bagaikan ditelan bumi gitunya. Saya nggak ngerti maksudnya gimana ya Bu Ibu. Bu Ibu, Gagal atunya orang teh transfer informasiin. Maksudnya emang kenapa ya Bu Ibu? Mendadak hilang. tapi setahu Aini, Mas Dino sama Mala itu berakhirnya baik-baik kok. Tapi nih, sebelum dia pergi, digebukin dulu sama lakinya tuh si Mala. Badannya biru-biru. Bu Yayan kalau nggak suka sama Mbak Nining, kenapa beli sambelnya Mbak Nining? Ini pan beda versi. Gua tuh cuman kagak demen sama kelakuannya doang. Ih, kalau masalah sambelnya mapan kebutuhan hidup. Lu kan tahu gue kalau makan kagak ada sambel, kagak ketelen nyelek-lekan gua. Apalagi sambal nasi Nining teh geunah gitu ainya. Pas rasanya ya. Ya udah Ibu-ibu. Eta anu pangladana cek ibu teh tadinya. Tah ieu Makasih nu ya. ngalahkeun mulutnya si Yayan nya. Kita teh ngutang we nya. Ya udah kita permisi ya. Iya makasih Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jul, nggak usah didengerin. Belum tentu bener kok, sabar aja. Iya ini makasih. Jul, tapi kalau kamu ada apa-apa bisa kabarin aku ya. Iya ini. Makasih banyak ya. Kamu hati-hati ya. Mama, udah nggak apa-apa biar sama aku aja ya. Nanti aku yang beresin. Mama istirahat aja. Makasih ya. Iya Ma. Kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin dulu salah paham aja antara mantan istri Mas Dino sama Mama. Sayang, kamu jangan lama-lama ya. Lebih baik kamu temenin Mama di sini. Iya Ma, bentar ya. Tuh kan, Mama tuh baik banget loh sama aku. Pasti benar, semua ini cuma salah paham aja. Sayang, kamu rajin banget sih. Mau aku bantuin nggak? Gak apa-apa Mas, aku bisa sendiri kok. Makasih ya. Ya udah. Bentar ya Mas. Ya. Juli, nanti kalau misalnya kamu udah tempelin stikernya, nanti kamu taruh depan ya. Iya Ma. Aduh, kayaknya Mama masuk angin deh, nggak enak badan. Mama mau istirahat dulu ya. Bisa kan kamu urusin semua ini? Iya Ma. Oh, ini listnya ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau beli, kamu bisa nyambi lah ya. Misalnya kamu nggak sibuk, kamu kan bisa sapu pel, cuci piring, segala macam. Iya Ma, nanti aku kerjain ya. Oke, Mama istirahat dulu ya. Ya ampun, kok banyak banget sih? Apa ini kali ya yang bikin mantan istrinya Mas Dino salah paham? Assalamualaikum. Juli. Waalaikumsalam ibu-ibu. Ari kamu teh kunaon eta meni leuleus kitu? Can makannya? Udah, cuma emang lagi kecapean aja soalnya mamanya lagi masuk angin. Gua kasih tahu sama lu, ya. Lu jangan capek-capek. Lu kudu bisa jaga diri lu sendiri, ya. Iya ibu-ibu makasih ya. Mau beli sambal? Iya dong. Juli, kamu jangan lupa ya, nanti kembalian orang-orang jangan sampai salah ya hitungnya.
Lu kalau ngomong sama mantu lu baik-baik, Gono, bisa kan? Jangan ampe kejadian mantu lu yang lama no si Mala terulang kembali. Tak kalau dia kabur gimana? Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Aduh, begini nih kalau ngomong ame orang yang rambutnya kriwil-kriwil. Hah? No kriwilannya nutupin lubang kuping jadi torek. Emang lu kagak denger apa yang gua omongin? Bacot gua udah ketok masjid. Ini gua lagi ngata sama si Juli. Ya jangan sampai kejadian kayak si Mala, Begono. Si Mala maksudnya apa? Kalau nggak ngerti tentang Mala, nggak usah banyak bacot ya kalian ya. Waduh, kasih paham nih orang ya. Jangan kata cuma permasalahan dia yang lingkupnya kecil. Anak mantu doang. Orang sekampung sini masalahnya aja udah kata gue. Oh paham, oh dikepret lo pakai. Kemarin loh. Tolong mas ya. Aduh, perkara sama gue. Udah lo kan diam, bisa diam nggak? Ampun ya gue. Gue juga punya duit. Ya udah. Aduh, udah dulu. Aduh, jangan ditarik dulu ngapa ah. Udah Mbak, istirahat aja. Produksi sambal kan ada kita. Iya Mbak, emang gak capek? Dari pagi nonstop loh. Ngurusin sambal, urusan rumah, jaga toko lagi. Udah Mbak istirahat aja ya. Nggak apa-apa Mbak, ini juga bentar lagi aku beres kok. Lagian juga aku kasihan sama Mama, pasti dia kecapean. Apalagi tadi juga Mama habis berantem sama Bu Yeyen. Pasti moodnya juga jelek. Mbak, aku boleh tanya nggak? Ya Mbak. Mbak tahu apa ya soal Mbak Mala? Soalnya tadi aku dengar kata ibu-ibu, ya ada tentang Mbak Mala yang nggak enak. Kenapa ya Mbak? Bentar. Bu? Halo? Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Iya Bu, di sini juga Mas Dino tuh baik banget sama aku. Ibu nggak usah khawatir ya. Tar, Ya, masih sakit ya? enggak. Ini aku beliin kamu jus jambu. Katanya sih bisa ngurangin diare, sakit perut. Mendingan kamu minum aja dulu. Makasih ya. Makanya lain kali tuh jangan kebanyakan gengsi. Kalau nggak kuat tuh bilang. Gini nih akibatnya kebanyakan gengsi. Minum aja dulu. Minum. Bisa. Tar kenapa? Tar, kenapa? Tar, kok sampai kebawa-kebawa kayak gini? Perutnya sakit lagi? Enggak sih. Atar, emang kamu tuh masih sakit bisa-bisanya nyesakin orang. Sayang. Mas, maaf ya Mas, aku kecapean. Kayaknya aku harus tidur dulu deh Mas. Soalnya tadi siang aku jaga toko, jadi aku capek banget hari ini. Ya udah, kamu tidur dulu aja ya. Makasih udah bantuin Mama hari ini. Rugi gue nikahin dia kalau nggak bisa muasin gue.
Sayang, kamu kenapa sih bete kayak gitu? Kalau misalnya istri kamu nggak bisa puasin kamu, kan ada aku. Ya? Cuma kamu yang bisa muasin aku, sayang. Berhasil. Aku sengaja kasih Juli banyak kerjaan seharian. Jadi dia udah nggak bakal punya tenaga lagi untuk mesra-mesraan. Karena Dino hanya milik aku. Sayang, semalam aku happy banget deh. Kamu hebat banget sih semalam. Maaf ya, aku baru bangun jadi aku nggak sempet bikinin sarapan soalnya kemarin kecapean banget. Gak apa kok. Kemarin malam aku kebangun, kok kamu nggak ada di kamar sih mas? Mungkin aku lagi di dapur waktu itu ngambil minum. Iya sih. Sini sayang, biar aku ambilin aja. Nih, kamu makan yang banyak ya. Makasih ya sayang. Iya. Nih, karena juga sekalian ya. Kamu ambilin. Awas aja ya. Aku bakal peras tenaga kamu sampai kamu nggak bisa tersisa kayak kemarin. Dan biar Dino hanya akan menjadi milikku. Meniwatir pisan atunya eta teh si ini. Ada berita apa ibu-ibu? Serius banget sih kayaknya. Aduh, ini mah bukan cerita baru. Ini mah cerita lama, Ay. Timbang aja korbannya dikemas baru begono. Bener pisan eta teh ay. Kita teh kemarin habis cekcok eta teh sama si Ontohon Nining gitunya. Kok bisa? Ya biasa lah, Ay. Si Nining emosi pas dikasih tahu no sama Po Yeyen biar nggak semena-mena sama mantunya. Bener banget tuh, Ay. Padahal kan maksud kita tuh baik ya. Kita cuman kagak mau kalau si Juli tuh ikutan kabur kayak si Mala begono. Aduh, lagian nih kesian bener. Anak orang diperos banyak tenaganya. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu itu tuh sama aja. Ibu-ibu ngajakin Mbak Nining berantem, ribut lagi yang ada nanti. Lu kagak tahu sih penampakannya si Juli bagaimana? Lu coba dah, lu bayangin dah. Umumnya nih kalau pengantin baru tuh ya ceria, berseri-seri, begono ay. Nah kalau si Juli udah kayak orang yang kena ciri-ciri 3L, lu tau kagak? Lemah, letih, lungseh, kecapean bener kayaknya dia. Tapi kalau gua rasa nih ya, dia tuh bukan kecapean, dia keberatan membeban hidup tuh kalau kayak bener gitu. kok. Bener pisan eta teh ay. Kalau Iput lihat juga si Gana sama si Juli tanya capek pisan tapi bukan capek ngeladenin suami gitu. Itu tenaganya tuh abis diperas sama mertuanya, persis dah sama kayak Mala. Ya udah ibu deh. Begini ibu. Saya paham nih. Ibu-ibu pada khawatir, ya. Saya ngerti. Cuman kayaknya kita nggak perlu ikut campur deh. Kalau misalkan pada salah nih, yang ada nanti jadi beban pikirannya Juli. Bener nggak, Ay? Bener banget, Dan. Ini setuju sama Dani. Ih, tapi ini mah udah jadi tugas kita buat investigasi, Bu Gono. Mas, ini stok sambal ya? Kebetulan nih stok di display udah mulai habis. Makasih ya sayang. Iya mas, sama-sama. Kamu kenapa sayang? Kamu lagi sakit? Kayaknya aku kecapean aja sih mas. Soalnya dari kemarin kerjaan aku tuh numpuk banget. Maaf ya mas, maksud aku bukannya aku gak mau bantuin mama kamu. Cuma aku ngerasa kok dari kemarin kerjaan aku dilimpahin semua mas. Aku tuh gak enak sama kamu mas. Kayak kemarin malam, akunya malah ketiduran karena kecapean. Maaf ya sayang. Aku yakin mama itu udah percaya sama kamu. Toh nanti kan usaha ini juga bakal diwariskan buat kita. Jadi mama mulai ngasih kerjaannya ke kamu. Iya sih mas, aku ngerti ke situnya. Tapi kan mama itu masih muda mas. Masa dia mau secepat itu sih ngasih warisannya ke kita? Ya udah,
Nanti aku bakal ngomong ke mama ya, biar kamu gak kecapean kayak gini lagi. Udah, kamu tenang aja ya. Iya mas, makasih ya. Iya sayang. Aku dalam dulu ya. Sayang, kamu ngapain sih siang-siang kayak gini? Kok mau masalan sama aku? Ada hal lain yang mendesak sayang. Maksudnya? Sayang, please dong. Kamu jangan terlalu forsir Juli. Aku nggak mau dia sampai curiga sama kita. Maksudnya? Oh, jangan-jangan kamu udah ada perasaan sama dia ya? Bukan gitu sayang. Kamu tahu kan, aku cuma cinta mati sama kamu. Aku cuma nggak mau Juli kebanyakan komplain. Terus nanti didengar sama warga, urusannya kan makin ribet. Kamu percaya kan sama aku? Iya. Mas? Mas? Kenapa sayang? Boleh minta tolong bentar gak mas? Aku mau nyiapin makanan siang. Tuh, istri kamu minta tolong dijagain toko. Mama marah ya sama aku mas? Udah, nggak usah kamu pikirin ya sayang. Tadi barusan aku cuma denger mama. Memang moodnya tuh lagi berantakan belakangan ini. Tapi dia mau ngertiin kamu kok. Iya mas, makasih ya udah ngomong sama mama. Iya sayang. Tar, loh, kamu kok nggak istirahat sih di rumah? Nggak apa-apa perutnya? Kan kemarin kamu habis makan pedas. Kalau kayak gini aja lu perhatian sama gue. Pas gue lagi sakit doang perhatian. Ya kok gitu gue setiap hari aja deh sakit. Biar diperhatiin sama lu. Terus, kalau ngomong sembarangan banget sih. Emangnya mau dikasih sakit terus sama Allah? Enggak kan, nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Lagian, aku tuh perhatian sama kamu karena aku ngerasa bersalah kemarin. Udah bikin kamu jadi sakit perut gara-gara makan pedas. Hahaha. Garing. Ya gue coba bercanda ini. Yaudah kalau gitu gue anterin aja ya. Sekarang gue mau makan siang. Gimana? Hahaha. Gak usah. Ih, gak apa-apa. Yuk. Pegang-pegang lagi. Ini pada mau kemana? Mai, Aku butuh bantuan kamu loh di dalam. Bantuin dulu bentar. Lu apaan sih? Gue mau nganterin Aini. Lu tuh minta bantuan gak tahu timing banget sih. orang tuh lagi butuh bantuan harus ikhlas dong. Ini kan juga menyangkut yayasan, gak boleh ngomong kayak gitu. Tuh, Mai, bawa aja ke dalam. Oh, Ai. Ah, dah. Emang gue laundry apa? Mas, makan dulu yuk. Makanan udah siap. Oh iya Dino, nanti kamu bisa kan anterin mama ke pasar ya? Soalnya semua barang-barang udah habis buat besok kita. Ya bisa dong, Ma. Mas, kamu mau keluar? Kalau misalnya kamu mau keluar, aku titip sabun cuci muka ya. Soalnya sabun cuci muka aku udah habis. Sabun cuci muka, ngapain sih? Kan bisa pakai sabun mandi ya. Wajah aja dirawat, badan nggak dirawat. Kalau gitu, Mama siap-siap dulu ya. Iya, Ma. Udah ya, omongan Mama gak usah kamu masukin ke hati. Nanti kamu WA aja sabun apa yang mau kamu beli. Ntar aku beliin ya. Iya, Mas. Sayang, Ya. boleh nggak mumpung kita berdua, kamu temenin aku shopping. Udah lama kan aku nggak belanja baju, ya? Oke, Mama. Di sini jangan manggil aku sayang. Nanti nggak enak kalau dengar sama warga. Kagak punya adab bener sih lu. Hah? Lu ngapain dedempetan begono? Lu pengen begini dulu ya? Cipika-cipiki gono. Alo Dino. Kamu teh kenapa atuh? Enggak jalan sama si Juli, malah dempet-dempetan
boga ka era tuh. Iya, gue tuh liatnya gimana gitu ya. Secara kan umur lu sama ibu tiri lu tuh gak seberapa jauh. Aduh ibu-ibu, kenapa ngomongnya pada kemana-mana ya? Padahal kan saya cuma mau ngantar mama saya belanja ke pasar. Alah, lu pakai segala alasan. Gua rasa nih, ada yang kagak beres nih sama manusia dua nih. Udah pasti lah, Pok. Aduh, kalau misalnya ngomong tuh jangan sembarangan. Emang kurang kerjaan ya. Ya Allah, cukup. Ini ada apa ini kok ribut-ribut ibu-ibu? Lu inget deh, haram hukumnya anak ada hubungan sama ibu tirinya. Apalagi kalau sampai amit-amit ya. Sampai nikah, Bugono. Oh, hati-hati si kancet ya. Kita mewarkam si kagak mau ya kejadian di kampung mari ya. Bisa-bisa kita yang kena kecipratan ajabnya. Bener. Kurang ajar banget ya mulut kalian ya. Jangan sampai saya sobek-sobek ya. Kata kertas kali ya. Udah. Mbak Nining udah. Bu Yayan juga cukup ya. Jangan menyuruh perpecahan seperti ini. Tuh lihat kan, Aini aja udah tahu siapa yang selalu bikin rusuh di sini. Ayo, perempuan. Perempuan gak benar. Udah. Dirodok lo. Aini, lu bagaimana sih? Ilah, emang lu kagak lihat apa sedekat apa tuh hubungan mereka berdua? Lu tahu kagak? Orang yang kagak kenal juga pasti mikirnya kalau si Dino entu brondongnya si Nining. Bener pisan eta teh eta mangges jelas gitunya. Yen, atuh ibu mah emungnya kena etana kecipratan dosa apalagi ajab gitunya. Jangan sampai dah kita kena sial Yen, pokoknya mah kita teh harus selamatin si Juli gitu. Harus itu mah. Hayo atuh. Ayo. Juli. Ibu-ibu mau pada beli sambal ya? Kagak. Kita kemarin ini karena kita peduli sama lo. Kita kagak mau kalau sampai lu diapa-apain sama si Nining. Sama laki lu juga sih. Amit-amit jabang bayi. Jangan sampai nasibnya malah nimpa lu juga. Ibu-ibu, tapi saya nggak kenapa-napa kok sama Mas Dino. Elah sekarang lu bilang gak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu nanti ke depannya kayak gimana. Ih, bener pisan eta teh. Tadi teh kita ngeliat si Niningnya sama si Dino berdua-duaan tapi kaki yo. Kayak gitu. Iya tuh. Dempet-dempetan gitunya mereka teh siga aya sesuatu gitu. Siga orang pacaran. Kita mah curiga nih. Kalau di belakang elu dia ada perselingkuhan Begono. Gitu. Sebenarnya saya juga bingung sih harus responnya gimana ibu-ibu. Soalnya Mas Dino juga baik banget sama saya. Dan kebetulan emang tadi Mas Dino tuh sama Bu Nining pergi ke pasar. Ya udah deh. Polos amat sih. Dia kagak percaya sama kita. Udah kita ngopi aja ya. Iya deh, Bu. Polos banget. Ibu. Ini Jo. Gak usah terlalu dipikirin omongannya mereka. Belum tentu bener kok. sebenarnya aku juga nggak apa-apa sih. Bentar ya. Beneran aku cantik. Iya dong. Cantik kan Mas? Kamu. Ya kamu dong sayang. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba aku ngeliat vision kayak gitu? Apa mungkin semua dugaan Bu Yayan benar? Kalau Mas Dino dan ibu tirinya ada hubungan spesial. Jo, tapi kalau kata Bu Yayan kamu harus waspada sih benar ya. Kalau terjadi apa-apa, kamu bisa kabarin aku. Jangan sungkan. Iya ini, makasih banyak ya. Iya, kalau gitu pesanan aku ya. Oh iya benar, aku buatin dulu ya. Kamu pesen 2 kan? Makasih ya. Iya, makasih juga ini. Kalau Hati-hati kamu ya. mau main ke yayasan boleh kok. Makasih ya. Sungkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hubungan dua vision itu ya? Aku khawatir Juli beneran dalam bahaya.
hati-hati, ngelamun aja ntar kesambet lo serem. Enggak ngelamun kok. Oh ya, Mai. Kamu kenal sama Mala nggak? Mantan istrinya Mas Dino. Oh iya kenal. Ya tapi nggak yang deket akrab gitu sih, cuma waktu itu sempet satu kepanitiaan 17-an gitu doang. Kenapa sih kok kayaknya serius banget gitu? Aku bilangnya gimana ya? Gini loh, sekarang kan lagi banyak banget ya Mai desas-desus soal Mbak Nining sama Mas Dino sama warga. Nah aku mau gali informasi itu dari Mala. Ya siapa tahu aja kita bisa dapat informasi. Wait. Ini selentingan warga tentang hubungan mereka. Dino, baju mama bagus gak? Ya bagus dong. Siapa dulu coba yang milihin? Tapi mama cantik gak sih pakai baju ini? Mama kan selalu cantik. Kapan sih mama gak pernah cantik? Astagfirullah, ternyata kalau diperhatiin interaksi mereka tuh emang aneh sih. Bahkan Mas Dino aja gak pernah loh segitunya ke aku. Aku mesti nyelidikin mereka. Wah, bajunya bagus banget, Mah. Baru ya? Iya. Oh iya Mas, aku diajakin pengajian sama ibu-ibu. Aku mau berangkat sekarang ya Mas, boleh nggak? Ya boleh dong, kamu kan sudah seharian kerja. Mungkin nanti ustadznya ceramah bikin kamu rileks sedikit ya. Iya, yaudah kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Hati-hati ya sayang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran aku cantik. Ya, iya dong. Cantikan mana sama istri kamu? Ya kamu dong sayang. Astagfirullahaladzim. Juli, apa-apaan sih kamu? Oh, lapar aku Mas. Jadi benar. Selama ini omongan warga tuh benar Mas. Ternyata kalian tuh punya hubungan khusus. Aku mau minta cerai sekarang juga, cerain aku Mas. Juli! Mas! Ngapain sih kamu kejar dia, ha? Kalau perlu ceraiin aja. Aku nggak mungkin ceraiin dia. Kenapa? Oh, jangan-jangan kamu udah main rasa sama perempuan itu, iya? Jujur kamu. Sayang, kamu tahu kan, aku itu cintanya cuma sama kamu. Aku ini milik kamu. Tapi Juli juga harus tetap jadi istri aku. Paling nggak sampai ritual kita yang selanjutnya. Kamu masih inget kan, kita akan tumbalin dia seperti Mala dulu. Kamu tuh gimana sih? Kerja lewat kayak gini, ha? Mah, aku capek, Mah. Selama beberapa hari aku sendiri handle produk sambal. Aku tuh butuh istirahat, Mah. Oh, jadi kamu mau istirahat? Terus besok kita jualan apa? Botol kosong maksud kamu? Ngapa ini? Ini nih, Mas, bawa aku dari sini, Mas. Mama tuh makin hari bikin aku tuh kayak pembantu, Mas. Aku nggak kuat, Mas. Tolong bawa aku dari sini, Mas. Kamu tuh kenapa sih manja banget? Udah kamu turutin aja apa kata Mama. Mama Nining ini udah seperti ibu aku sendiri. Kalau kamu nolak permintaannya dia, itu berarti kamu udah durhaka sama aku. Mas. Memang kamu yang terbaik, anakku. Kalian berdua keterlaluan. Ternyata gosip yang aku dengar dari warga itu benar, kan? Kalian berselingkuh di belakang aku. Kalian gak takut sama azab Allah. Gak, Mas, aku gak akan tinggal diam. Aku bakal beberin semua perbuatan busuk kalian ke semua warga. Hei, jangan macem-macem ya.
Lama-lama nih perempuan kurang ajar ya. Sekarang ikat dia. Nanti malam kita bawa dia untuk persembahan pesugihan sambil kita biar tampil laris. Lu kenapa? Lu baik-baik aja kan? Lu kenapa nangis segini? Sayang, ayo kita pulang. Enggak, Mas. Aku nggak mau pulang ke rumah itu lagi. Ayo kita pulang sekarang. Mas sakit, lepasin. Tunggu. Lu apaan sih? Itu cewek loh. Apalagi istri lu. Jangan kasar gitu dong. Lu gak usah ikut campur urusan orang ya. Mas, enggak, udah. Kenapa kalian berantem sih? Astagfirullahaladzim. Sorry ya bro. Sayang, ayo kita pulang. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu itu cuma salah paham. Aku tuh sebenarnya lagi masuk angin dan aku minta mama buat ngerokin aku. Tapi tadi kamu nampar aku, Mas. Aku minta maaf kalau soal itu, aku cuma refleks sayang. Lagian kan kamu duluan yang nampar mama. Coba kamu pikir, anak mana yang tega kalau ngeliat mamanya disakitin kayak gitu? Mama Nining itu udah aku anggap sebagai ibu kandung aku sendiri. Karena dia udah jagain aku sama papa. Aku minta maaf ya, Mas. Aku hilaf. Mungkin ini semua karena aku kemakan omongan warga. Iya nggak apa-apa sayang. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Kita pulang sekarang ya. Iya, Mas. Tapi lu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Tar. Maaf ya, masalah rumah tangga kita kamu jadi tahu. Gak apa-apa. Ayo sayang. Juli, maafin mama ya. Kamu tuh salah paham, nak. Mama tuh nggak ada ngapa-ngapain sama Dino. Tadi cuma mama mau kerokin dia aja. Kenapa sikap mama berubah ya? Apa mungkin emang aku aja yang terlalu overthinking selama ini? Harusnya aku percaya aja sama Mas Dino. Karena selama ini, ya dia emang memperlakukan aku dengan baik. Maaf ya, Ma. Maaf banget tadi Juli mau bikin mama celaka. Juli gak maksud kayak gitu, Ma. Maafin Juli ya. Gak apa-apa, sayang. Makasih ya, Ma. Tuh kan, mama itu sebenarnya perhatian sama kamu. Makanya kamu jangan mikir yang macem-macem. Ya udah, kita istirahat aja ke kamar ya, sayang. Iya, Mas. Aku istirahat duluan ya, Ma. Iya, istirahat ya. Sial. Mana ada sih digampar nggak sakit, hah? Tapi nggak apa-apa. Aku harus bersabar sedikit lagi. Toh nggak lama lagi purnama tiba dan perempuan itu bakal berakhir jadi mangsa jin. Aku punya cara buat bikin perempuan itu lebih menderita lagi di rumah ini. Nih, desas-desus dari warga. Pertama, Mbak Nining sama Mas Dino itu kayak terlalu deket gak sih? Dan yang kedua, apa jangan-jangan Mas Dino ngelakuin KDRT ke Juli? Sebentar ya. Ini ngomong-ngomong soal istrinya Mas Dino, aku udah kepo, udah cari tahu soal mantan istrinya Mas Dino, Mala. Oh iya, terus kamu dapat info kabar terbarunya di mana? Aku nggak tahu, aku nggak dapat info sama sekali dia ada di mana sekarang, Ay. Dan warga kampung lamanya itu juga mereka nggak tahu sama sekali. Terakhir ya cuma mereka tahu
dia nikah sama Mas Dino terus udah nggak pernah balik lagi ke kampungnya. Jadi warga nggak ada yang tahu kalau misalkan Mala udah pisah sama suaminya? Nggak ada. Dan sebenarnya yang anehnya lagi ya, warga kampungnya tuh ada yang bilang kalau dia kerja di luar negeri lah, terus ada juga yang bilang kalau dia nikah lagi sama cowok lain, ada juga yang bilang kalau dia malu jadi janda, jadi dia nggak mau balik lagi deh ke kampungnya. Cuman intinya, gak ada yang tahu pasti keberadaannya Mala di mana. Seakan-akan Mala menghilang gitu aja di telan bumi. Tolong Bu, jangan pecat kami. Kami bingung harus kerja di mana lagi selain di sini. Maaf banget ya, soalnya biaya produksi sekarang itu melonjak tinggi dan saya terpaksa harus pecat kalian berdua. Tapi Bu, Kalian ini kan masih pada muda ya, dan saya yakin kalian bisa kerja di tempat lain yang lebih layak. Ini ada pesangon buat kalian berdua dan bisa untuk modal usaha juga ya. Baik kalau gitu Bu, terima kasih. Makasih Bu. Kami pamit dulu. loh, Ma kok karyawan Mama dipecatin semua sih, Ma? Nanti kalau kayak gitu, yang bikin bahan-bahan siapa? Udah ya Julia, kamu nggak ngerti ya masalah bisnis seperti ini, oke? Berhubung sekarang nggak ada karyawan, kamu bantuin Mama untuk jaga toko dan juga produksi sambal, oke? Oke, Ma. Setelah ini kamu beresin yang ini ya. Paham kan? Ya ampun, kamu kerja kayak gini aja nggak becus ya? Lama banget sih. Nanti keburu diambil kurir ya, tahu nggak? Cepetan! Mama biasan banget deh. Kan aku udah bilang, jangan terlalu forsir Juli. Sayang, kamu kerjanya pelan-pelan aja ya. Semangat ya, sayang. Aduh, gimana sih? Kok bisa naik terus ya harga cabenya? Kalau kayak gini caranya, bisa rugi deh. Yang bener dong. Gimana sih suppliernya? Aduh, kamu tuh udah saya percaya, udah dari lama. Elah, rese banget. Kamu kenapa sayang? Kok cemberut gitu sih? Ini loh, masa iya harga cabai bisa naiknya drastis kayak gitu? Suppliernya kayaknya nggak bener nih. Kalau kayak gini caranya, produksi kita tuh bisa nggak untung, Mas. Udah, kamu tenang aja ya sayang. Nanti kita cari jalan keluarnya. Udah, jangan cemberut gitu, ntar cantiknya hilang loh. Oh iya, aku ada ide. Gimana kalau cabai busuk kita mix, kita satuin sama cabai yang fresh? Pokoknya aku nggak mau tahu ya Mas ya. Aku mau biaya produksinya ditekan banget ya, dan kita untung banyak lagi pula, kan kita udah pesugihan. Kayaknya aku rasa kita nggak akan ketahuan juga kok kalau kita gunain cabai busuk untuk jualan, ya kan? Bener juga ya. Ya udah, nanti aku bakal cari cabai busuknya ya. Di mana ada cabai busuk? Enggak ini bro. Barusan mamaku bilang kalau cabai yang kita beli itu kemarin ternyata sebagian banyak yang busuk. Jadi mama minta tolong sama aku buat ngasih tahu suppliernya buat hati-hati lagi next time-nya. Ya kan mah? Iya, gitu. Dan sekarang aku mau ambil cabai busuknya itu karena katanya udah dipisahin sama Juli. Iya mas, sekarang kita sih perlu lebih hati-hati karena kan harga cabai itu lagi naik. Nah pasti ada aja tuh pedagang-pedagang yang nakal. Iya. Ya udah kalau gitu aku tinggal ke dalam dulu ya bro.
ini cabenya. Oh iya. Emang cabai busuknya buat apaan, Mas? Mau saya tanam di kebun belakang rumah soalnya. Oh, ya udah. Duitnya ya, Bu. Ya, Ya, makasih ya, Bu. sama-sama. Jangan sampai dia nyari masalah dan makin ikut campur urusan gue gara-gara lihat cabai busuk. Siang, Mas. Ya, siang. Ini Ini cabai busuk, Mas. Waduh. Iya juga ya. Jangan-jangan dicampur sama penjual yang tadi. Kalau memang iya, ini emang terlaluan sih. Emang tadi pas beli nggak dicek dulu? Ya, nggak mungkin lah. Soalnya kan belinya dalam jumlah yang banyak. Nggak mungkin aku cek satu-satu. Kalau gitu saya duluan ya. Ya. Ya ampun, sayang kamu kenapa? Tadi waktu lagi ngolah cabai busuk, aku nggak sengaja kekucek matanya. Kok bisa sih? Udah, nanti aja ceritanya ya. Kita olah cabai busuknya sekarang. Dikit aja, sayang. Mas, Ma, Kamu ngapain kesini? aku nggak bantuin bikin sambal. Ngapain sih bantu-bantuin? Udah kamu jaga toko aja, nanti kalau saya perlu juga saya panggil. Jaga toko sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Yeyen. Juli, muka lu kenapa? Sembelahap bener. Lu lagi sedih ya? Apa jangan-jangan lu udah tahu perbuatan Nining ame Dino di belakang lu? Beneran aku cantik. Iya dong. Cantik kan Mas? Kamu. Ya kamu dong, sayang. Aku nggak apa-apa kok, Bu Yeyen. Mungkin karena kecapean aja semalam. Juli, kalau kita tahu ada hal-hal yang kagak benar, kagak boleh disimpan di dalam hati. Lu kudu cari orang yang bisa lu percaya, lu cerita deh, ya. Jangan sampai jadi duri dalam daging. Iya ya, Bu Yeyen. Bu Yeyen mau pesan berapa? Ya udah gue pesen 2 yang paling pedes, ya. 2 yang paling pedas, oke. Bentar ya. Sisa 2, kebetulan banget. 2 aja nih. Iya, 2 aja. Ntar kalau udah habis pan deket, gue bisa beli langsung kemari sekalian nengokin lu. Jadi 50.000 kan? Iya. Nih. Duh, makasih banyak ya, Bu Yeyen. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stok kan habis. Aku ambil dulu deh. Aku mau ngambil stokan soalnya di depan udah pada habis. Kamu tuh ngapain lagi sih kesini, hah? Kan tadi saya udah bilang, kamu jaga toko. Misalnya udah habis, nanti bakalan kita kasih kok ke depan. Sayang, udah kamu jaga toko aja ya. Nanti biar ini aku yang ngurus. Nanti kamu capean lagi, ya? Iya, Mas. Repot banget deh. Wah, sambalnya udah siap nih. Juli, tolong kamu tata ya. Iya, iya. Bentar ya, Mas. Iya.
Aku pesen 2 ya. Saya juga 2 ya mbak? Iya. 2 sama 3 ya. Mas, kamu Tolong boleh? antri Ya, ya. aku bantu siapin ya. Mas, kamu pakai itu aja, Mas. Ini aku ambilin. Silakan. Ya. Makasih ya Bu ya. Ya, makasih ya Bu. Ya. Satu lagi ya, Mas. Wah, kok 2 sih mbak? Saya kan pesannya 3. Oh, salah ya, Mas. Bentar ya, saya ganti. Gimana sih mbak? Udah Juli, mendingan kamu istirahat aja di dalam ya. Biar saya yang jaga toko sama Dino ya. Maaf ya, ini satu lagi ya. Maaf ya Mas. Makasih. Makasih mbak. Kalau kayak gini caranya cepet habis nih sambelnya. Iya. Alhamdulillah Dan kita ya. juga bisa dapat banyak uang. Masuk sini aja, Jul. Silakan duduk. Ya ampun, kamu nggak ngabarin aku. Padahal kamu bisa langsung masuk aja loh ke dalam. Iya. Ya, tadinya aku mau mampir dulu ke sini, cuma aku takut kamu sibuk. Enggak, justru kita santai kok. Iya. Ya kan, Tar? Iya, enggak. Kamu sendirian ke sini. Gak diantar sama Mas Dino. Mas Dinonya lagi sibuk buat packing besok ini. Oh. Aku tuh iri deh sama kamu ini. Kayaknya kamu kemana-mana pasti dianterin pacar kamu ya. Iya, betul banget. Enggak, bukan. Bukan nyokap pacar aku. Jul, kamu baik-baik aja kan? Aku nggak apa-apa, kayaknya aku pulang duluan ya Aini. Tapi lo nggak apa-apa kan? Maksudnya Dino nggak sampai nyakitin lo atau nyelakain lo. Jul, gimana kalau kita ngobrol berdua? Oh, ya udah kalau gitu gue ambil makanan ya. Lu temenin dia. Ya. Oh, begini nih nasib single fighter nih kalau lapar kudu jalan sendiri. Tintin. Babang, ih, kaget nih. Kalian mau kemana malam-malam? Malam banget ini. Emang nggak takut diculik? Ya ele Babang, mana ada orang yang berani nyulik Yeyen. Secara nih, satu, Yeyen jajannya banyak. Ipan, udah gitu gue bawel banget. Mana ada lelaki kuat sama bacotnya Yeyen. Bu Yen mau kemana? Ini baru gue kate Bang. Gue kadang-kadang nyesel juga ya jadi single fighter ya. Gue kalau lapar begini sampai kelaparan Babang. Mana gue lagi males masak. Nih, biasa gue mau warteg idaman. Oh, yang sebelah sana. Ya udah bareng aja yuk. Mau beli makanan buat anak-anak yayasan sekalian. Cius loh. Iya. Yeyen, Heeh. dibonceng. Iya. Ah, kagak. Gak berani gue. Kenapa enggak? Ntar ada yang labrak kan kagak lucu. Tiba-tiba Yeyen dilabrak sama perempuan lain. Begonong kagak. Jalan kaki ada yang aja. marah. Siapa yang marah? Bu Yeyen satu-satunya. Ah, cius loh. Serius. Pasang apa dikit. Bu Yen, ayo. Beneran nih, kalau orang baik mah begini ada aja balasannya. Ya Allah, makasih ya. Hebat ya Bang ya. Pegangan boleh Bang? Boleh. Yang kenceng ya. Ye. Agas. Kemana sih? Ini duduk aja sini dulu ya. Udah. Kok kita malah kesini sih? Katanya kamu berduaan sama aku. Terus kalau di rumah kan kita takut ketahuan sama Juli. Ya di sini kan sama aja. Nanti kalau warga ngeliat kita berduaan kan gak enak. Udah sayang, aku udah nggak tahan sama kamu. Nanti kita cari tempat lain ya. Ya udah sayang. Aduh, ini dia Bang. Percaya kan? Oh, gue lihat-lihat. Ini kayaknya kelihatannya bukan seperti ibu dan anak, tapi seperti sepasang kekasih. Bener banget tuh Bang.
Oh ya, istri lu sering kecapean ya? Oh, jangan-jangan lu eksploitasi istri lu ya? Sama kayak saya, Bu Yen? Tuh Babang, si Mala, mantan bininya. Babang tahu kagak? Waktu sebelum kepergian si Mala, Yayan lihat badannya pada biru-biru, Bang. Ah, gitu. Gak usah banyak omong deh kamu. Udah pergi aja dari sini yuk. Gimana? Wah, penjualan kita melonjak banget sayang. Kenapa nggak kepikiran dari dulu ya pakai cabai busuk? Ya juga ya. Tau gitu kita udah kaya raya ya kan? Bu Ana, Bu, Ibu nggak beli sambal kita? Enggak, Mbak. Lagi pada diare gara-gara makan sambelnya Mbak. Mungkin perutnya nggak kuat kali sama pedes ya, Bu? Ya biasanya sih nggak kenapa-napa, Mbak. Tapi kemarin karena habis makan sambelnya Mbak itu pada diare. Mungkin itu kayaknya bukan makan sambal kita deh, Bu. Orang lain aja nggak kenapa-napa kok, Bu. Ya iya sih, Mbak. Biasanya juga baik-baik aja. Ibu mau beli lagi nggak sambal kita? Enggak deh, Mbak. Lain kali aja ya. Lagian saya nggak bawa uang. Ya udah, saya permisi ya, Mbak. Makasih ya. Aneh banget sih. Kok pada diare dan komplain? Apa karena cabai busuknya kita ya? Harusnya sih mereka nggak akan komplain ya, mau itu pakai cabai busuk ataupun apapun. Kan kita pakai pesugihan, penglaris. Iya juga sih. Atau jangan-jangan efek dari pesugihan itu udah luntur lagi. Kenapa? Aduh, Dani. Nyeri batang juga, Dani. Sakit Iya. juga. Ini ibu juga pada sakit perut. Kunaon atunya kita teh ieu teh nyeri beuteung babarengan kieu nya. Aduh, Gusti Nu Agung, meni melilit. Iya, Pok, saya juga sakit kok. Iya, nggak tahu nih kenapa tumben-tumbenan abis makan sambelnya Mbak Nining kok jadi mulus-mulus begini. Pada sama tuh. Iya kok tumben banget. Ini sambelnya kenapa ya? Ada yang salah? Sambelnya kagak salah. Yang salah lu. Kok saya Udah jadinya? tahu pedes nggak perlu makan. Iya kan emang suka saya. Ibu-ibu. Ini Ibu-ibu kenapa mukanya pada seru gini? seru dari mana lu kagak lihat nih mukanya pada demak semua? Kamu kalau dibonceng jangan deket-deket ya, Ai. Ini orang pasti suka modus. Tasnya taruh tengah, Ai. Takutnya. Iya, aduh. Ini pada kenapa sih ibu-ibu? Kita ini semua sakit perut. Gegara habis makan sambal Nining. Tuh kan, Ai, gue bilang apa? Ini sama nih perutnya sakit kayak gue kemarin. Kalau kamu itu karena emang gak bisa makan pedes. Alo ay, tapi ini mah beda atunya. Kenapa kita teh nyeri batang nate berjamaah kieu nya? Mau nyalahin eta sambal nasi Nining. Tapi pan anehnya, kemarin-kemarin mah pan henteu. Bener ya. Mbah, saya mau tanya. Penjualan saya masih tinggi. Tapi udah banyak warga yang nggak mau beli sambal saya. Karena mereka pada kena diare. Apa itu efek pesugihannya udah mulai luntur ya, Mbah? Apa kalian melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang menyimpang dari pesugihan? Hah? Nggak ada sih, Mbah. Tapi bahan bakunya kita campur sama cabai busuk aja. Pantas saja. Warga yang sakit itu efek dari cabai busuk, bukan dari pesugihannya. Ingat anak muda, jin itu hanya bertugas melariskan dagangan. Kalau makanan busuk, tetap aja bikin yang lebih pada sakit. Soalnya kalau kita pakai cabai yang fresh, itu ongkosnya mahal. Dan kita untungnya cuma dapat sedikit, Mbah. Baiklah, saya bisa upgrade pesugihannya. Selain sebagai penglaris, jin juga akan menambahkan rasa nikmat yang melekat dalam sambal kalian. Jadi pembeli kalian akan tetap membeli dan terus ketagihan apapun efeknya. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Dengan melakukan ritual persembahan, dibarengi dengan pemberian sesajen di dekat cabai busuk dan sambal olahan.
Sisanya jin yang akan meneruskan. Penumbalan bisa kalian lakukan secepatnya, tanpa harus menunggu bulan purnama. Dan ingat anak muda, perempuan yang kalian korbankan harusnya memiliki hubungan dengan pelaku pesugihan. Iya Mbah, saya ngerti. Saya akan tumbalkan istri saya sendiri. Ini Aku mau beri sambelnya 3 ya. boleh. Kamu kayaknya kelihatan fresh banget deh. Kemarin soalnya capek kerja ya. Iya, alhamdulillah sekarang aku jauh lebih fresh karena ya aku cuma jaga toko doang. Soalnya kemarin kan aku ikut ngulek sambal juga. Oh iya ya. Kamu udah dengar belum ya kalau desas-desus warga tuh ngeluh sakit perut? Iya, aku udah denger semuanya, Ay. Tapi semoga bukan dari sambal aku ya, soalnya kan selama ini aman-aman aja. Iya. Oh iya, pesanan kamu aku ambilin dulu di dalam ya, soalnya ini udah pesanan orang. Oke, makasih ya. Makasih. Ma? Ma? Ini kan cabai busuk. Jadi mama bikin sambal pakai cabai busuk. Ma, pantas warga pada diare, Ma. Jadi selama ini karena ulah mama. Ma, aku gak akan ngebiarin mama kayak gini. Aku pasti ngomong ke warga, Ma. Mama jangan kayak gitu. Lama ya bikin sambelnya? Iya. Jul, Kalian ngapain ya kesini? Kita mau beli sambal, Mbak. Tapi katanya Juli mau ke belakang untuk ngambil stok. Cuman kok sampai sekarang belum balik. Kemana ya? Juli lagi sibuk ngurusin sambal di dalam, bantuin saya. Tapi tadi Juli bilang kalau dia cuman tugasnya jaga toko. Loh, emang salah ya kalau dia bantuin saya di dalam buat bikin sambal? Toh lagian juga aku lagi nggak ada karyawan. Tapi kan ini tempatnya laku ya. Banyak yang beli. Cuman kok bisa nggak ada karyawannya ya? Udah deh ya, mendingan kalian pergi ya daripada ngurusin urusan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting kayak gini. Oh ya, untuk sambalnya hari ini lagi kosong dan ini udah orderan orang lain. Yaudah kalau gitu, Mbak. Ya, makasih. Gimana kalau dia sampai mati? Aku kan masih butuh tumbal. Ya ampun sayang, kamu apain Juli? Dia nggak mati kan? Aku juga nggak tahu dia mati atau hidup. Tadi dia mergokin aku lagi blender cabai fresh sama cabai yang nggak fresh. Tadi dia ngancem dan mau laporin ke semua warga sini. Aku panik, ya udah aku pukul lagi pakai itu. Masih hidup. Syukurlah, karena kita masih perlu tumbal untuk malam bulan purnama. Ya. Tadi aku juga dari Mbah Dukun. Terus kata si Mbah, efek pesugihan kita harusnya masih aman sih. Cuman karena kita pakai cabai yang busuk, jadi warga di sini pada diare. Tapi si Mbah bilang ada satu cara biar efek pesugihan kita semakin kuat. Apa? Kita tumbalin dia. Malam ini juga. Kebetulan banget emang aku udah enek sama perempuan ini. Ya udah, sekarang kamu ambil tali buat ikat dia. Sambil aku nanti jelasin prosesnya ya. Nanti aku bawa dia ke tempat ritual. Oke. Permisi. Assalamualaikum. Siapa sih? Bu Juni, kok kesini nggak kasih kabar?
Iya Bu, maaf saya nggak kasih kabar sebelumnya. Tadinya saya mau kasih kejutan sama Juli. Julinya ada ya Bu? Juli kebetulan lagi pergi, mungkin pulangnya malam Bu. Sayang banget, padahal saya tuh kangen banget sama Juli. Juli pergi sama Dino ya Bu? Enggak sih, kalau Dino tadi saya suruh dia beli bahan baku buat perlengkapan jualan saya. Loh, terus Juli pergi sama siapa? Oh, Juli pergi sama Aini yang kerja di Yayasan Nurul Amanah. Oh gitu ya Bu ya? Maaf banget ya Bu, sebenarnya saya mau ngobrol banyak sama Ibu, tapi hari ini saya harus ketemu orang. Nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa kok Bu, lain kali biar saya bisa datang lagi kok. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Kenapa sih? Selalu aja ada yang ganggu. Emangnya Juli udah punya temen ya? Berarti orang-orang kampung sini ramah-ramah dong sama pendatang baru. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Tete saha atunya? Iya siapa ya? Perkenalkan ibu-ibu, nama saya Juni. Anak saya baru pindah ke rumah suaminya, Dino. Oh, jadi ya teh ibu nasi Juli? Ya apa Pak? Nama keluarga lu lucu banget sih. Lu Juni, anak lu Juli. Jangan-jangan laki lu namanya Agustus ya? Entar kalau Juli punya anak, lu namain deh Mei. Ya? Nama bulan semua. Ibu-ibu bisa aja. Oh iya ibu, saya kan tadi dari rumahnya Dino cari anak saya. Terus ibunya bilang katanya anak saya lagi keluar sama temennya namanya Aini. Ibu-ibu kenal? Ya kenal lah Bu, semua warga di sini juga kenal Aini. Malu kagak tahu Aini kembang desa. Alhamdulillah. Kalau yayasannya di mana ya Bu? Mungkin aja anak saya lagi main ke yayasannya. Ibu mau ke yayasan? Iya. Nah, lihat no, ibu lurus. Antar ada belokan. Ibu belok kiri, ya kan? Lurus terus. Ketemu lagi tuh sama pengkolan. Lu belok kanan. Lurus terus sampai mentok. Sampai dah. Itu sampai yayasan ya Bu? Agak. Lu sampai situ tanya lagi sama yang lain. Sebabnya kalau gue jelasin panjang-panjang, gue takut lu lupa. Bisa nyasar. Makasih ya ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Olo yen, eta teh si Nining menik kebangetan pisannya. Masa ada ibunya si Juli malah disuruh nyari si Juli sendiri gitu, bukannya disuruh diem dulu di rumah kasih makan, gitunya kasih minum, namanya juga besan datangnya. Tahu tuh orang, masa besannya datang malah dibiarin pergi lagi. Emang aneh dah tuh orang. Kagak ada anehnya. Privasinya takut keganggu. You know what I mean? Saya dengar dari Bu Nining katanya anak saya Juli sedang keluar dengan non Aini. Makanya saya datang ke sini. Terakhir Juli aku ketemu di tokonya, Bu. Dia nggak kesini, Bu. Tapi kok Bu Nining bohong kayak gitu ya? Aku curiga ada yang ditutup-tutupin deh. Ya Allah, nah ini tolong bantu saya cari anak saya ya. Perasaan saya nggak enak. Tadi saya udah coba telepon tapi nggak diangkat, terus saya WA juga nggak dibalas. Iya Bu, Ibu tenang aja. Aini sama teman-teman di sini pasti bakal bantu kok. Nanti kita bakal ke rumah Mbak Nining lagi ya. Oke, tapi kita kesananya setelah maghriban ya. Ya, makasih. Dino, Mas, kenapa kita ada di sini, Mas? Udah kamu diam aja. Kalau kamu nggak macem-macem, prosesnya nggak akan ribet kok. Proses? Maksud kamu proses apa, Mas?
ngelakuin ilmu hitam, Mas. Mas, lepasin. Kamu memang cewek yang pinter ya. Mas, kamu gak boleh kayak gini, Mas. Aku ini istri kamu gak boleh kayak gitu ke orang kamu sayang. Sayang kamu bilang. Kamu pikir selama ini aku nikahin kamu karena aku sayang sama kamu. Kamu udah sering denger kan gosip tentang mantan istri aku. Mbak Nining. Bu Nining. Mbak. Mbak. Mbak Nining. Mbak Nining. Siapa sih ganggu aja? Mbak Nining. Permisi Mbak. Kamu udah bohongin saya. Kamu bilang Juli ada sama Aini. Mana anak saya? Mbak, kenapa Mbak bohong sama ibunya Juli? Sebenarnya apa yang lagi disembunyiin? Mina sekarang jujur aja, sebelum semua terlambat. Ngaku apa? Saya nggak tahu apa-apa. Setahu saya, Juli itu izinnya pergi sama Aini. Udah, nggak ada yang saya sembunyiin sama sekali, Bu. Nggak mungkin. Feeling saya tuh bilang kalau anak saya sedang dalam bahaya. Firasat seorang ibu tuh nggak akan pernah salah. Mbak, udah ya tolong Mbak, kita di sini bukan mau nyari keributan. Kita cuma butuh kepastian di mana Juli berada. Kalau memang nggak ada sesuatu yang Mbak sembunyiin, izinin kami buat ngecek seisi rumah. Nggak ada yang saya tutup-tutupin sama sekali. Silahkan cari. Oke. Juli. Jul. Maksud kamu, selama ini mantan istri kamu itu, kalian bukan cerai, Mas. Tapi dia meninggal karena kamu jadiin korban pesugihan kamu, Mas. Mas, enggak mau, Mas. Tolong lepasin aku, Mas. Dan kamu akan bernasib sama seperti mantan istri aku dulu. Aku nikahin kamu cuma buat cari tumbal yang berikutnya. Jahat, Mas. Tapi perhatian yang aku kasih sama kamu, aku nggak pura-pura kok. Aku ngelakuin semua itu biar kamu percaya sama aku. Tapi ternyata kamu lebih dulu pergokin kecurangan aku sama mama tiri aku. Dan sekarang aku butuh tumbal yang lebih cepat untuk memperkuat pesugihan aku. Dan sekarang lah waktu yang tepat buat nemberin kamu. Tolong lepasin aku, Mas. Katakan sekarang, di mana anak saya? Kan tadi saya udah bilang ya Bu ya, kalau saya itu nggak tahu Juli di mana. Yang harusnya disalahin itu bukan saya, tapi Aini. Karena dia pamitnya pergi sama Aini. Mbak sekarang tahu kalau misalnya Juli nggak sama Aini. Dan Mbak kok nggak panik menantunya hilang? Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya nggak lepaskan kamu sama Dino. Terserah. Ya, Bu. Kita cari di tempat lain aja ya. Ayo, Tar. Assalamualaikum. Ya Allah, Juli, kamu di mana, Nak? Baba, muka lu pada kenapa sih nih? Kok pada panik gitu? Bu Juni, lu masih di kampung Mari? Iya, Bu. Masih nyari Juli? Kita habis dari rumahnya Mbak Nining. Cuman Juli nggak ada di sana. Halo, menikah cina pisan atunya berarti si Nining teh bohong. Cenah bilang nama si Juli teh pergi cenah sama Aini. Si Nining itu emang kagak bener, ama besan aja bohong.
Kayaknya ini bakal terulang lagi nih tragedi istrinya Dino. Aku harus kabur dari sini. Aku nggak mau dijadiin tumbal buat Mas Dino dan Mama. Tragedi apa ibu-ibu? Udah sabar ya, gue ceritain nih. Sebenarnya bininya Dino yang dulu si Mala hilang. Nah sampai sekarang nih Warkamsi belum tahu penyebabnya. Emang mak dikipe tuh Bu Nining ya. Tuh mantan bininya si Dino dieksploitasi juga sama dia. Ya Allah, semoga nasib anak saya Juli nggak sama ya ibu-ibu. Amin. Sekarang waktu yang tepat kamu buat aku korbankan. Sini kamu. Mau kemana kamu? Juli, jangan pergi kamu. Tadi juga saya nggak ketemu sama Dino di rumah. Kemungkinan dia sama Juli. Yaudah, mendingan kita sekarang mencar buat cari dia supaya biar cepat ketemu ya. Ayo kita ke situ. Juli! Apa yang terjadi sama kamu Juli? Ya kamu kenapa, Jul? Saya selama ini Mas Dino sama Bu Nining itu ngelakuin pesugihan, Bu. Aku bisa lolos dari mereka. Dan ternyata Mala itu udah jadi korban mereka, Bu Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, karunya teuing atuh si Malanya. Gawat nih. Nah kita Aji baru tahu nih kalau si Mala dijadiin tumbal. Astagfirullahaladzim, kalau begini nih kagak bisa dibiarin ini. Bener banget kok. Kita kumpulin Warkamsi nih. Kita datengin ke rumahnya aja. Iya, Bu. Ayo, Babang. Ayo. Ayo. Kurang ajar. Aku nggak ngerasain apa-apa. Perasaan nggak ada jin yang datang. Gino gimana sih? Ritualnya udah selesai belum ya? Sayang, Loh, kok kamu pulang ke rumah? Gimana ritualnya? ritualnya udah gagal sayang. Juli udah kabur dan dia udah ceritain semuanya ke warga. Kalau gitu sekarang kita kabur. Ayo. Ayo sayang. Ente berdua udah bikin dosa Warkamsi. Pakai pesugihan segala korban nyawa lagi. Tanggung jawab lo. Iya, kalian tuh nggak mikir keselamatan orang lain. Pokoknya mah kalian teh harus tanggung jawab. Kita teh tidak akan ngelepasin. Sok share ke mana, ha? Dino! Jangan ada yang berani maju ya. Kalau kalian maju, kalian akan bernasib sama dengan Mala. Saya nggak takut sama ancaman kamu. Apalagi kamu udah bermain-main sama anak saya. Gua kagak takut. Lu mau pakai jurus apa? Maju lo. Diam ya kalian ya. Jangan sampai saya kalian ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Dino. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Bang, kita cari air padamin. Udah, nggak usah. Tar, hati-hati Tar. Ini semua pembelajaran untuk kita semua. Untuk tidak melakukan apa yang harus dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak semuanya, kita evakuasi jenazahnya. Kita siapkan pemakaman. Sekarang. Hai bang.